Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kapal Pelni KM Umsini tujuan Surabaya Jakarta terbakar di Kota Makassar. Penumpang panik menyelamatkan diri. Seorang petani ditelan ular piton sepanjang 7 meter di areal perkebunan Kabupaten Sidrap. Misteri kematian wanita lanjut usia di Kota Makassar terungkap, ternyata dirampok dan dihabisi oleh cucu perempuan bersama kekasihnya. Sebuah usaha pangkas rambut di Kota Makassar dibobol maling. Selain menggasak uang tunai hasil jasa cukur, maling juga membawa kabur sejumlah peralatan cukur termasuk produk perawatan rambut yang terpajang di etalase. Seorang pria mencuri di usaha pangkas rambut di Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Jumat dini hari. Pelaku menggunakan helm ini masuk ke dalam usaha pangkas rambut, usai merusak kunci gembok pintu besi. Pelaku menggasak uang tunai yang disimpan di laci, serta sejumlah produk perawatan rambut hingga mesin cukur. Akibat pencurian ini, pemilik mengalami kerugian ditaksir mencapai 8 juta rupiah. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Periksa lagi, dia dapat beberapa mesin di tempat mesin, dia kasih masuk juga ke dalam tas. Nah setelah itu dia mungkin masih mau ambil beberapa mesin, cuman pada saat akhir-akhir itu di video yang terekam, dia tidak sengaja lihat CCTV. Nah, makanya mungkin setelah itu dia panik, makanya dia urungkan niatnya untuk ambil barang-barang yang lain. Apa-apa saja yang hilang yang sama pelaku? Kalau yang hilang itu ada uang cash, ada produk mulai dari pomade dan yang lain, dan ada juga mesin 2. Mesin cukur itu Pak? Iya, Cukur. Kalau total kerugiannya semua berapa? Kalau total kerugian sekitar 7-8 juta, termasuk uang cash, produk sama mesin. Kalau uang cashnya berapa? Uang cash hampir sekitar 5 juta. Itu uang hasil ya? Iya. Misteri kematian wanita lanjut usia di Kota Makassar diungkap polisi. Pengusaha kebun sawit asal Mamuju tersebut ternyata dirampok dan dihabisi oleh cucu perempuan bersama kekasihnya. Polisi menangkap perempuan berinisial V 19 tahun dan kekasihnya yang seumur. V merupakan cucu korban. Ia mengajak kekasihnya menghabisi nyawa wanita 66 tahun tersebut dan merampok hartanya. Tersangka yang berutang sebesar 7 juta rupiah kepada sang nenek merasa kesal karena sering ditagih. Pengusaha kebun sawit itu dihabisi di rumahnya di Jalan Todopuli 18 Kota Makassar Selasa lalu. Kedua tersangka lalu membawa kabur sejumlah perhiasan emas milik korban dan uang senilai 20 juta rupiah. Adapun motif dari pelaku ini adalah untuk menguasai harta, motif ekonomi, di mana bahwa pelaku ini mempunyai hutang kepada korban sejumlah 7 juta. Selain karena jengkel sering ditagih, juga ingin mendapatkan uang karena pelaku ini tahu bahwa ada beberapa teman dekat dari korban yang korbannya sering meminjam uang kepada korban ini. Jadi istilahnya korban ini secara ekonomi mampu. Kini pasangan kekasih tersebut dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kita beralih ke informasi haji. Proses keberangkatan jemaah calon haji terus dilakukan oleh PPIH Embarkasi Makassar. Dari total 37 kelompok terbang, 35 kloter telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Sultan Hasanuddin Kamis lalu. Sementara itu viral di media sosial, calon haji asal Kabupaten Goa meninggal di Arab Saudi. Saat prosesi pemakaman, keluarga hanya bisa menyaksikan dari televisi. Sebanyak 450 calon haji dari kloter 35 Embarkasi Makassar telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros Kamis lalu. Ratusan calon haji ini merupakan jemaah yang didominasi dari daerah Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Terdapat 37 kelompok terbang. 35 kloter di antaranya telah diberangkatkan ke Tanah Suci dengan jumlah jemaah haji sebanyak 15.289 orang. Namun 4 jemaah haji diantaranya masing-masing berasal dari Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara dikabarkan meninggal di Tanah Suci.
proses pemberangkatan di embarkasi Makassar sudah 34 kloter kami terbangkan, ya. Dan hari ini kloter 35 pada pukul 16.00 sebentar kita akan terbangkan menuju ke Jeddah. Sementara itu viral di media sosial, seorang calon haji asal desa Bontoramba, Kecamatan Bontonombo Selatan, Kabupaten Goa, meninggal di Arab Saudi. Keluarga Nugi Daeng Sunggu binti Galuh, 68 tahun berduka saat tenaga medis rumah sakit di Arab Saudi membuka kain kafan dan memperlihatkan wajah almarhumah. Saat prosesi pemakaman keluarga hanya bisa menyaksikan di televisi. Kalau video yang sempat viral itu memang diambil sama penonton. Jadi waktu itu almarhumah mama saya itu dikabarkan tiba-tiba sesak di hari Seninnya di tanggal 27. Nah, kemudian langsung dilarikan ke ICU karena sakit. Langsung masuk ICU, kemudian ditunggu besoknya untuk bisa infonya dari travel, besoknya baru bisa dijengukin. Nah, pas tanggal 28 hari Selasa besoknya kita tunggu kabar dari sana sambil kita berdoa bersama juga menunggu kabar baik. Nah, ternyata besoknya takdir berkata lain, kita dikabari bahwa mama sudah meninggal. Keluarga pun mengungkapkan jika ikhlas atas meninggalnya Nugi Daeng Sunggu binti Galuh di Arab Saudi. Raisa Abu dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.